Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وآله وأصحابه والمخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang terhormat para hadirin, wabil khusus Bapak Ketua DKM Al-Hidayah, kaum muslimin yang hadir semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmatul iman wal Islam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk jamaah sekalian. Sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi kajian kita pada malam ini, terlebih dahulu saya mohon doa atas meninggalnya saudara kita, yakni Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin bin Bapak Kiai Haji Mukhtar Johari yang tadi sore dikabarkan meninggal di rumah sakit jantung. Oleh karenanya kita doakan beliau semoga mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila ruhi Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selama saya hidupnya beliau juga adalah ketua PC pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung. Oleh karenanya terima kasih atas doa yang telah disampaikan dan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang kemarin itu adalah apa yang bisa menyebabkan kita dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Ini yang kita kaji kemarin.
Itu diantaranya adalah orang yang menganggap enteng, ya, menganggap sepele akan pelaksanaan sholat. Itu yang pertama. Kemudian adalah orang yang menganggap sepele tentang kewajiban zakat, dan juga orang yang senang mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian adalah orang-orang yang suka mengurangi takaran atau timbangan. 4 ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang suka membodohi atau suka menipu pada yang lain. Ya. Kemudian adalah orang-orang yang mencampur baurkan urusan agama dengan dunia. Kemudian adalah orang-orang yang membohongi atau membohongkan terhadap para aulia Allah, para wali Allah, serta mengingkari mereka dengan tanpa hak atau tanpa alasan. Dan orang yang mengaku dia berada pada tingkatan wali dengan tidak benar. Nah, itu adalah hal-hal yang disebut sebagai bisa menyebabkan seseorang itu menjadikan dia su'ul khotimah, yaitu kesudahan yang jelek. Dan diantara yang paling ditakuti ya, terhadap seseorang, yaitu terhadap seseorang yang terjadi su'ul khotimah, itu adalah diantaranya adalah al-bid'ah fiddin, bid'ah di dalam agama, wakadzalika idmarus syak, dan demikian pula adalah menyembunyikan keraguan fillahi wa rasulihi, tentang Allah dan Rasulnya, wal yaumil akhir, dan tentang hari akhir. Ini kaitan dengan bid'ah di dalam agama itu tentu saja perlu ada kajian khusus nanti ya, karena ada atau banyak para ulama yang membahas tentang mahwal bid'ah, apa itu bid'ah. Kalau kita suka mendengar misalnya bid'ah seolah-olah kullu bid'atin dolalah ya, tetapi ternyata di situ ada bid'ah yang tergolong kepada hasanah juga, ada sayyi'ah, ada hasanah. Yang tentunya di sini yang dimaksud adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang tergolong kepada kejelekan. Nah, ini paling ditakuti terjadi pada seorang sehingga dia menjadi su'ul khatimah. Kemudian menyembunyikan keraguan di dalam hatinya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari akhir ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan terjadinya su'ul khotimah. Oleh karenanya maka hendaklah seorang muslim itu berhati-hati tentang hal tersebut ya, dengan
sepenuhnya hati-hati. Wal yakhdharil muslim indalika ghayatal khadri. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menjaga dari siksa Allah, ya, kecuali adalah orang yang dikasihi atau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an natawaffana muslimin wa an tulhiquna bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih di antara yang pengasih, kami mohon kepadamu dengan cahaya zatmu yang mulia, binuri wajhikal karim, yaitu agar kami ini, agar engkau mewafatkan kami, an tatawaffana muslimin, engkau wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Wa antal haquna wa antul hiquna bis solihin, dan agar engkau satukan, engkau bersamakan kami dengan orang-orang yang solih. Fi afiyatin, dalam keadaan selamat, ya rabbal alamin, wahai Tuhan Rabb, ya, Tuhan semesta alam, Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini saya kira doa yang sangat bagus ya untuk kita bacakan. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiquna bis solihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini surat Al-Imran, ya. Masih lanjutan dari ayat 102, 103 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu 102. Ini 103. Wa'tasimu, dan hendaklah kalian berpegang teguh, i'tisam, berpegang teguh, bihablillahi, terhadap hablillah, tali. Tali itu artinya, tafsirannya itu adalah ad-din, agama atau milah, agama Allah. Jami'a, seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, ini ayat ini yang tertuang di dalam surah Ali Imran adalah ini amrun, adalah perintah. Perintah. Jadi kalau perintah dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujub. Jadi asal dari perintah itu menunjukkan kepada wajib. Kecuali nanti ada dalil yang merubah kedudukan hukumnya menjadi bukan wajib. Contoh dalam Al-Quran ada perintah
makan dan minum. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi makan dan minum ada perintahnya dalam Al-Quran. Apakah makan dan minum itu menjadi wajib? Nah, ini kaitannya nanti dengan fikih ya. Bagaimana hukum makan dan minum? Jadi bisa saja menjadi wajib, bisa saja menjadi sunnah, bisa saja menjadi mubah, bahkan bisa haram. Nah, nanti banyak kaitannya. Nah, itu contohnya perintahnya dalam Al-Quran. Ada perintah itu yang jelas pokoknya lil wujub. Asalnya adalah menunjukkan kepada wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu adalah amrun, perintah. Perintah apa? Bil i'tisam bidinillah. Perintah agar berpegang teguh terhadap dinillah, agama Allah. Dengan cara apa i'tisam bidinillah itu? Yaitu at-tamassuku wal ahdu bihi wal istiqamah alaihi. Nah, berpegang teguh ya, istiqomah terhadap agama. Nah, ini caranya istiqomah. Wal ijtima' ala dzalika, dan juga perintah agar bersatu terhadap agama itu. Artinya semuanya harus berpegang teguh kepada agama jami'an, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mengatakan bahwa tegaknya agama ini, agama yang mulia ini, pada pokoknya adalah dengan persatuan, bil ijtima' wal muawanah, dan saling tolong menolong, saling tolong menolong ya, persatuan dan kesatuan. Wattihadul kalimatu kana al-iftiraqu fihi wa adamul musa'adah. Iftiraq atau perpecahan di dalam agama dan tidak adanya saling membantu ya, ala iqamatihi, terhadap tegaknya agama itu, mujiban liwahnihi wa dha'fihi, menyebabkan lemahnya, menyebabkan terhinanya agama. Maka jelas bahwa ijtima atau persatuan itu dalam agama itu adalah aslu kulli khairin wa salahin, pokok pangkal segala kebaikan dan kemaslahatan. Wa tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala'in, sedangkan perpecahan itu adalah pokok pangkal dari segala kejelekan dan bencana. Kalau kita melihat sejarah di dalam sejarah yang kita tahu bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan ada pemikiran tentang siapa yang akan menggantikan beliau.
Kemudian itu para sahabat membicarakannya di suatu tempat. Dan atas pertimbangan-pertimbangan kemudian diusulkanlah siapa itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kan kemudian sejarah mencatat bahwa tidak semua orang kemudian menerima atas keputusan ini. Kita tahu bahwa sebagian orang yang tidak setuju atas keputusan ini, kemudian membuat alasan-alasan dengan berbagai dalil yang mereka temukan. Tentu saja dengan penafsiran yang menurut mereka juga pas ataupun sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa sejarah membuktikan ketika terjadi persengketaan, perselisihan di dalam hal tersebut, maka itu terjadilah iftiraq, perpecahan. Dan perpecahan itu kemudian menguat dan melembaga juga. Nah, sehingga sampai saat ini kita mengenal adanya kelompok yang sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib, kemudian terkenal dengan kelompok Syiah. Nah, inilah barangkali gambaran tentang bagaimana sejarah keterbelahan umat. Kita tidak menafikan sejarah itu. Sejarah itu sudah begitu jelas terbaca. Ya. Walaupun kita tetap dalam pendirian bahwa semua sahabat itu adalah orang-orang yang pantas kita ikuti, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu seperti bintang. Ashabi kan nujum, bahwa sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Ya. Siapapun yang kau ikuti itu dia akan menjadi petunjuk. Nah, akan tetapi sisi-sisi lain dari kehidupan, perkembangan kehidupan seperti tadi itu adalah bagian dari episode mungkin yang bisa dikategorikan sebagai episode lain daripada itu, ya. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam tataran politik, ya, itu ya. Karena memang kaitannya dengan kehalifahan. Oleh karenanya maka dalam gambaran ayat ini tentunya yang perlu kita tonjolkan adalah berpegang teguh kepada agama Allah, bukan dari sisi taparruknya. Justru taparruk itulah yang mesti kita minimalisir. Perpecahan itu mesti kita minimalisir. Tapi untuk intisomnya, nah ini yang kita harus tonjolkan. Bahwa kemunculan kelompok-kelompok yang bisa dikatakan
buah daripada tafarruq, itu sudah menjadi kenyataan sejarah. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah, ya, dan lain-lain. Itu semuanya adalah bagian dari bukti bahwa iftiraq itu kemudian menjadi sebab kelemahan dan mungkin bisa menghinakan. Bukan memperkuat agama, tapi melemahkan agama. Nah, inilah bukti kesejarahannya, ya. Maka di sini ada al-amru atau amrun bil ittisam wa nahyun anit tafarruq. Perintah terhadap berpegang teguh pada agama dan larangan dari bercerai-berai, ya, atau berpecah belah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wazkuru nikmatallah. Nah, ya. Wazkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, kepada kalian. Iz kuntum a'daan, yakni ketika kalian ini adalah bermusuh-musuhan, ada. Ya. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada umumnya itu senang bertengkar, ya. Jadi antar kabilah itu senantiasa bertengkar, bermusuh-musuhan. Jadi banyak sekali hal-hal yang dijadikan sebagai alasan untuk bermusuhan. Nah, kemudian fa'alafa baina qulubikum. Allah mempersatukan hati-hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum. Nah, ini dalam ayat yang ini adalah perintah untuk apa? Untuk bersyukur. Amrun bisyukrihi ta'ala. Perintah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Kalau ayat ini, ya, khususnya adalah mengenai nikmat Allah yang berkaitan dengan mempersatukan hati-hati yang tadinya beringas, ya, yang tadinya mungkin berlawanan, garang, bermusuhan, ya, kemudian dilembutkan, disatukan, ya, sehingga menjadi saudara. Nah, ini khususnya ayat ini. Tetapi perintah bersyukur itu adalah umumnya, tidak hanya kepada khususnya sebab ini, tetapi juga kepada umumnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmatnya Allah. Kalau di dalam ayat ini adalah nikmat ulfah, nikmat persatuan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada mereka. Setelah mereka ini dalam keadaan bermusuhan yang sangat keras, ya. Ya. Contohnya adalah antara kaum Aus dan Khazraj. Ya. Ya, ada suku yang namanya Aus. Kemudian ada yang lain namanya Khazraj. Al-Aus wal Khazraj ini permusuhannya sangat keras. Mungkin seperti Palestina dan Israel, ya. Ini bermusuhan terus. Sejak saya ingat, mungkin dulu, ya, tahun 70-an sudah begini, sudah saling serang. Zaman PLO, ya. Yasser Arafat. Sekarang ini Hamas. Jadi tidak henti-henti.
Bagaimana ini? Nah, nanti kalau Allah sudah mempersatukan hati mereka ya berhenti. Tapi harus ada wasilah, harus ada perantara bagaimana caranya. Kemarin katanya sudah diumumkan mau gencatan senjata ya. Nah, mudah-mudahan saja kita berdoa berlanjut kepada perdamaian dan persaudaraan. Karena yang namanya perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu ya, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Tidak ada yang beruntung. Nah, di sini contohnya dulu adalah suku Aus dan Khazraj ya. Mereka diberikan pertolongan oleh Allah. Diberikan rahmat oleh Allah dengan dipersatukan hatinya yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara. Dan mereka menjadi pembela-pembela Allah dan Rasul. Kalau Allah sudah menghendaki orang yang tadinya ya saling menyerang, saling membunuh, saling memakan ya, tapi kemudian ya, Allah memberikan hidayah, mempersatukan mereka, ya akhirnya mereka menjadi apa? Kelompok-kelompok yang bersaudara. Alafa baina qulubihim. Dipersatukan oleh Allah hati-hati mereka sehingga hilang ya. Wa azala bihi ma kana bainahum minad-dhaghain ya. Hingga hilang kalau sudah dipersatukan oleh Allah, maka hilang itu kedengkian-kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Wal adawat, permusuhannya hilang sama sekali. Wal fitan, begitu pula fitnah-fitnah hilang ya. Karena sudah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muqatta'at, kalau dulu saling memutuskan ya, saling menjauh. Nah, kalau sudah di'alafa, sudah disatukan kembali, maka itu tidak terjadi lagi saling memutuskan silaturahmi. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah mereka bi ni'matihi, karena sebab nikmat dari Allah, ikhwana, bersaudara. Bersaudara fi dinihi, di dalam agamanya, agama Allah, wa nusrati rasulihi, dan di dalam membela utusan Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhimu sya'airi, dan mereka juga mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menyebutkan hal itu ya, dalam menunjukkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, "Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim." Jadi pada akhirnya kita hanya bisa memohon kepada Allah untuk bagaimana keadaan dua kaum yang saling bermusuhan bisa bersatu. Sebab Allah berfirman, "Lau anfaqta", kalau engkau keluarkan ya, kalau engkau mengeluarkan biaya untuk bisa bisa mempersatukan ya antara hati-hati mereka gitu.
hatta mengeluarkan seluruh isi bumi. Apa yang ada di bumi ini semuanya dipakai biaya untuk bagaimana mempersatukan antara dua hati yang berseberangan, bertengkar, senantiasa bermusuhan. Kata Allah, ma'alabta baina qulubihim, tidak akan bisa kamu mempersatukan antara hati mereka. Luar biasa ya. Berarti pemersatuan itu betul-betul nikmat yang sangat besar. Jadi kalau terjadi sekarang ini antara Israel dan Palestina bersatu padu menjadi satu saudara, ya, baik seagama ataupun berbeda agama, ini adalah nikmat yang luar biasa. Walakin Allah 'allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang mempersatukan antara hati mereka. Innahu azizun hakim, karena sungguhnya Allah adalah zat yang maha aziz, yang maha gagah, hakim dan maha bijaksana. Wa qad kanu, dan sungguh keadaan mereka itu min qabli ayyab'asallahu ilaihim, sebelum Allah mengutus kepada mereka Rasulullah utusannya, bagaimana keadaan mereka? Ala syafa hufratim minan nar, itu keadaan mereka itu adalah berada di jurang, di bibir jurang neraka. Ala syafa hufratim minan nar. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Kenapa disebut demikian? Karena keadaan mereka itu adalah dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka dia disebut sebagai orang yang berada di bibir jurang neraka. Nah, tinggal nyuntrungkan ya. Jadi itu mudah sekali kalau dia mau masuk neraka itu, ya tinggal diseret sedikit udah masuk. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan kufur kepada Allah dan juga menyembah selain Allah, yakni ibadatul asnam, menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala. Fa'anqadahum, maka Allah menyelamatkan mereka. Fa'anqadahumullahu minha, Allah menyelamatkan mereka dari jurang api neraka itu. Bima syara'ahu lahum, dengan apa? Dengan syariat yang diberikan kepada mereka, yaitu min tauhidihi, dari tauhidnya, wal amal bi taatihi, dan dari pekerjaan taatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta ataupun memerintah kepada mereka untuk apa? Untuk bersyukur. Ayyashkuruhu ala dzalika, untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi alaihim, dan mengakui benar-benar nikmat yang telah diberikan kepada mereka, fi inqadihim, dalam penyelamatan mereka, minad dhalal, dari kesesatan, minad dhalalah, wajadi ma'ihim badal furqah, dan mempersatukan atau pemersatuan mereka setelah sebelumnya mereka itu dalam keadaan terpecah belah, cerai-berai karena senantiasa bermusuhan. Wa hadarahum fi dhamni dzalika, dan mengingatkan mereka tentang apa?
keadaan mereka tersebut min mujibatil firqah wal ikhtilaf ba'dal istima', daripada apa? Dari perpecahan dan persengketaan setelah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun ay tazdadu huda ila hudakum. Demikianlah Allah menjelaskan ya kepada kalian, yaitu ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, agar kalian semua adalah mendapatkan petunjuk, yaitu bertambahlah ya petunjuk terhadap kalian itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu maka bertambahlah petunjuknya dan ketakwaannya. Ya, itulah ya ayat-ayat ataupun lanjutan daripada kajian tentang surah Al-Imran ayat 102 kemudian 103. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya ayat ke 104 ya. Wal taqum minkum ummatun yad'una ila akhir. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.